Shalom rekan-rekan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dilindungi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita dulu baik, sekarang baik, dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus senantiasa baik. Rekan-rekan, kakak mau buat sebuah renungan nih. Kalau kita bicara tentang diari, pernah nggak rekan-rekan membuat diari? Atau mungkin tanya, apa ya diari itu ya? Di zaman saya, diari itu adalah buku yang berisi tentang cerita hidup, pergumulan, permohonan, pokoknya apapun hal-hal yang membawa kenangan akan ditulis dalam buku itu. Dan kakak punya diari yang berisi tentang apa yang saya gumulkan, apa yang saya doakan pada waktu itu. Dan juga berisi barang-barang yang menurut saya ada kenangannya, ada memorinya. Ada SIM card untuk saya kuliah, untuk saya pacaran. Kemudian di dalamnya ada notes dari pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Dan ketika saya lihat diari saya dibuka, saya mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus memang baik. Dulu saya alami pergumulan ini, saya baca. Saya mengharapkan ini. Ternyata dalam waktunya Tuhan, saya alami kebaikan Tuhan. Yang dulunya alami pergumulan, saya lihat bagaimana Tuhan menolong. Rekan-rekan, saya nulis di hari itu nggak lengkap juga. Bolong-bolong dan saya saat ini udah berhenti, tidak nulis di hari lagi. Tetapi saya mau cerita bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah alfa, tidak pernah gagal, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Pribadi yang sempurna, yang menjaga kita bagaikan biji matanya. Kita adalah biji matanya. Kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita adalah umat yang ditebusnya. Dan pribadi itulah Tuhan sendiri. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 16. Firman Tuhan. Simak ya. Matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk. Ketika belum ada satu pun yang dimulai. Kata kitab dalam Mazmur 139 ini, dalam bahasa Ibrani itu kalau kita lihat dalam dalam bahasa Indonesia itu seperti karya seni. Dan juga arti lainnya seperti sebuah dokumen yang rapi dipersiapkan. Wow, rekan-rekan, kalau di hari kakak itu bolong-bolong, isinya keluh kesah, pergumulan hidup. Tapi dalam di harinya Tuhan, hari-hari kita itu sudah tertulis dengan rapi, frame by frame, second by second. Setiap momen dalam kehidupan kita terbentang. Bahkan hari-hari yang belum mulai, belum ada terbentuk, yang kita nggak tahu apa yang terjadi besok, itu sudah tertulis dalam kitabnya Tuhan. Karena itu, rekan-rekan di dalam Tuhan Yesus, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Kekhawatiran itu adalah manusiawi memang. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu tanda orang tidak percaya. Hari ini, rekan-rekan dalam Tuhan Yesus, berhentilah untuk takut akan masa depanmu. Jangan gelisah, jangan galau lagi. Kalau hari ini kau sedang dihadapkan dengan masalah hidup yang mungkin kau rasa berat, ketahuilah, itu tidak akan melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan lihatlah, ada hari esok yang menanti kita. Dan hari-hari itu sudah tertulis dalam kitabnya Tuhan. Hari ini, ketahuilah, masa depan itu sungguh ada. Bukankah pribadi yang menuliskan seluruh hari-hari dalam kitabnya, berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, shalom, dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan berkata, masa depanmu, masa depanku, penuh harapan. Jangan putus asa. Kalau engkau berasa engkau sedang di ujung tanduk, sedang berkata, aku gak mampu lagi, Kak. Katakan pada dirimu hari ini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi aku. Hari-hari yang dahsyat itu menantiku. Waktunya Tuhan itu selalu indah. Dan kalau belum indah, artinya belum waktunya Tuhan. Jalani hari-harimu. Come on, bangkit. Engkau yang sedang putus asa. Engkau sedang burn out hari ini. Engkau sedang galau. Bangkit hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit. Hari-harimu sudah tertulis. Masa depannya penuh gilang gemilang itu. Penyertaan Tuhan sempurna. Gak ada yang bisa menggagalkan firman Tuhan, saudara. Gak ada satu kuasa pun yang bisa menggagalkan Tuhan yang berdaulat itu. Dia pencipta alam semesta ini. Yang menyebabkan bumi berputar pada porosnya. Kemudian mengelilingi pusat tata surya kita matahari. Semuanya pada orbitnya dengan teratur.
menciptakan seluruh galaksi-galaksi yang ada di jagat raya ini. Dan dia peduli kepada dirimu. Engkau dikasihi, engkau disayangi oleh Tuhan. Dan hari-harimu itu sudah tertulis bagaikan sebuah karya seni. Indah. Kalau hari ini engkau alami pergumulan, engkau sedang susah, ketahuilah, ada Tuhan Yesus menyertai engkau. Kalau pemazmur juga berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku, sebuah meja di hadapan musuh-musuhku. Kalau saya yang nulis, saya akan berkata, di hadapanmu Tuhan, biarin aja musuhku hilang. Tapi yang betul adalah di tengah-tengah pergumulan hidupmu, di tengah musuh, di tengah kesulitan hidupmu, Tuhan Yesus hadir. Dia menyiapkan hidangan bagimu, supaya engkau bisa makan. Kau punya fellowship dengan dirinya. Tuhan mau your full attention. He wants you. Karena itu hari ini rekan-rekan, dia akan pribadi yang mengasihi engkau tanpa syarat itu. Mendapatkan perhatian engkau sepenuhnya. Biar saudara hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Dan ketahuilah, jalani hari ini, mulai hari ini, dengan iman. Tanpa kebimbangan lagi. Percaya bahwa dia yang memegang hari esok adalah Tuhan yang menyertai engkau juga hari ini. Tuhan Yesus pegang kendali. Hari-harimu sekali kakak akan ulang terus. Sudah tercatat di dalam kitabnya. Dalam diarinya. Dan ujung-ujungnya pasti indah. Ujung-ujungnya pasti baik. Katakan kepada dirimu, dalam Tuhan Yesus, ujung-ujung kehidupanku pasti indah, pasti baik. Jangan khawatir lagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.